Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat soal di Google Formulir tanpa mengetik lagi soalnya. Langsung di copy paste dari buku paket dalam bentuk PDF. Dengan menggunakan bantuan aplikasi Nitro Pro. Kemudian setelah itu kita akan mengolah nilai karena di soal ini kita bagikan beberapa kelas sehingga nanti kelasnya akan tercampur, kita akan pisahkan sehingga nanti dengan mudah kita bisa melihat nilai masing-masing kelas. Kemudian setelah kita membuat soal, kita akan membuat link yang lebih pendek dan menarik dengan menggunakan Bitly. Saksikan videonya sampai selesai. Kita awali dalam membuat soal tanpa diketik kembali, tinggal mengcopy soal dari buku paket dalam bentuk PDF dengan menggunakan Nitro. Sekaligus nanti kita akan membuat alamat linknya untuk alamat link yang lebih pendek dari yang ada. Baik, kita mulai. Kita masuk di Google, kita sudah masuk di akun, kemudian silahkan klik di titik-titik yang ada, kemudian klik Drive ya. Jadi di sini adalah aplikasi Google, kita pilih Drive. Nah, ini adalah file, ini adalah Google Drive kita. Nah, kemudian kita klik tambah, kemudian kita buat folder, beri nama ya. Nah, kita beri nama folder sesuai dengan keinginan kita. Saya pakai folder uji coba ya, atau boleh juga uji coba ya. Jadi uji coba ya. Kita kemudian klik buat. Jadi foldernya ini terserah teman-teman semua yang membuat namanya apa, mungkin kumpulan soal-soal, mungkin kumpulan file, terserah. Nah, saya buat foldernya adalah uji coba, kemudian buat. Setelah itu, ini dia nih foldernya sekarang klik dua kali, kemudian kita sudah masuk di file, di folder uji coba, kemudian klik tambah untuk membuat soal dengan menggunakan Google Formulir. Silahkan klik. Sekarang kita sudah masuk di Google Formulir. Silahkan ganti judulnya. Judulnya itu adalah soal penilaian akhir semester ganjil. Kemudian deskripsi formulir, kerjakan soal berikut dengan jujur ya. Nah, setelah itu ini klik, kemudian kita klik sini ya. Nah, ini akan berubah secara otomatis nama file kita menjadi soal penilaian akhir semester ganjil. Kemudian kita buat di sini yang pertama adalah nama. Kemudian ya, ini kita ganti, di sini kita pilih jawaban singkat ya. Kemudian diisi, wajib isi. Kemudian kita lanjut ke setelah nama, kemudian kelas. Boleh menggunakan ini, boleh juga menggunakan duplikat. Saya biasa menggunakan duplikat saja. Kita ganti kelas, kemudian kita buat dalam bentuk pilihan ganda ya. Pilihan ganda ini kelas 7 lama Londa misalnya. Ini nama kelasnya ya. Kemudian enter.
enter. Kemudian enter. Nah, itu selesai ya. Jadi ada, untuk saat ini saya buat karena saya mengajar di kelas 7, 4 kelas, makanya saya buat nama kelasnya 7. Gunakan pilihan ganda karena ketika anak memilih 7, mereka tidak akan memilih yang lain ya. Tidak bisa memilih 2. Kalau kita misalnya menggunakan ini drop on, drop down, nah, kemungkinan bisa siswa memilih 2. Baik, kita lanjutkan, kelasnya sudah. Kemudian kita lanjut duplikat lagi nomor absen ya. Nomor absen. Kenapa nomor absen sangat dibutuhkan? Karena ketika nanti kita mengolah data, kita dengan mudah bisa mengurutkan nama siswa berdasarkan nomor urut absen ya. Kemudian kita ganti saja nomor urut absen 1 ya, enter. 2, dan seterusnya ya. Ini dihapus saja ini. Plus ya. Ya, saya buat sampai 32 karena jumlah siswa di kelas saya itu adalah sebanyak 32 ya. Selanjutnya kita buat token atau password. Klik duplikat, kemudian kita buat jawaban singkat ya. Jawaban singkat kita ganti password atau token ya. Token, kemudian klik ini ada tanda 3.3 ini, silahkan memilih deskripsi ya. Ya, ini silahkan klik deskripsi. Nah, di sini tulis keterangan, isilah password atau token dengan benar. Token dengan benar ya. Kemudian kita klik lagi yang kedua, validasi jawaban. Perhatikan di sini ada kita ganti ini berupa angka boleh, tapi pilih teks karena ketika kita mengetik password bisa menggunakan angka, bisa menggunakan huruf. Kemudian kita klik berisi ya, isi, kemudian ketik tokennya ya. Kita klik tokennya, misalnya uji coba 1 ya. Kemudian ini password yang anda isi salah, silahkan coba lagi, silahkan coba lagi ya. Jadi itu pengisian token. Kemudian ini adalah biodata, kita sudah mengisi nama siswa, kemudian kelas, nomor absen, dan seterusnya. Sekarang kita buat bagian yang kedua dengan cara mengklik ini, karena kita akan membuat soal ya. Kita klik saja ini, nah ini bagian kedua. Ini kita tulis soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Kemudian kita kasih keterangan di bawah, pilihlah jawaban yang paling tepat. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, itu ya. Kemudian kita gunakan tambah. Nah, sekarang kita mulai nomor 1. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk pilihan ganda, tapi jangan lupa wajib isi ya. Nah, sekarang
Sekarang boleh kita membuat soalnya ya. Kita langsung ambil di buku paket. Nah, Anda usah diketik lagi. Bisa saja mungkin soalnya dimodifikasi atau diganti soalnya, atau diganti kalimatnya, atau diganti angka-angkanya. Ya, boleh ya. Dengan menggunakan Nitro Pro. Baik, kita setelan dulu ya. Sebelum kita membuat soal, lebih baik kita setel dulu. Jadikan ini sebagai kuis ya. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tidak dijawab dengan benar. Dinonaktifkan saja jawaban yang benar. Responden dapat melihat jawaban yang benar setelah diisi dirilis. Tidak perlu. Nilai responden dapat melihat poin total dari poin yang diterima untuk setiap jawaban. Oke, ya. Ini tidak usah. Ini setiap pertanyaan baru. Nah, kita kasih pertanyaan baru boleh nih. Kita misalnya kita ratakan 5 ya. Poinnya kita kasih 5 ya. Boleh, jadi soal kita mempunyai poin 5. Kemudian mengelola cara respon dikumpulkan dan dilindungi. Kumpulan ini tidak perlu izin pengeditan respon. Kemudian batas jawaban diaktifkan. Ini tidak usah, yang perlu ini adalah batasi ke 1 jawaban saja. Jadi siswa responden hanya diwajibkan untuk masuk ke Google untuk 1 jawaban prolognya. Kemudian untuk presentasi tidak usah diisi. Kemudian the power-nya oke, tidak usah. Buat pertanyaan wajib di-share di follow. Oke, tidak usah ya. Kemudian ini acak urutan pertanyaan, boleh kita acak. Kemudian boleh kita mau merubah. Kita terima kasih sudah memberi jawaban, atau boleh juga di sini tulis terima kasih sudah memberi jawaban ya. Oke, udah ya. Oke, sudah itu. Kemudian kita kembali. Oke, ini, nah kita lanjut ke soal. Kita lanjut ke soal. Nah, kita masuk ke PDF buku paket, di mana kita akan mengambil soal untuk dimasukkan ke Google Formulir dengan mudah. Baik, sekarang kita masuk ke Nitro Pro ini ya. Boleh juga kita masuk ke buku paket dulu. Ya, perhatikan ini buku paket. Kita menggunakan buku paket buku siswa. Nah, ini dia ya. Dengan menggunakan Nitro Pro ya. Kita mulai membuat soal. Kita misalkan nomor 2 ya. Kita mau ambil soalnya nomor 2. Di sini kan dalam pengetikan Google Drive atau di Google Formulir agak sulit ya, supaya memudahkan kita copy saja ini. Misalnya ya, saya ambil ini, klik select, kemudian snapshot ya, snapshot. Nah, kemudian tinggal di copy saja. Boleh dengan pilihannya. Nah, ya. Kemudian kita masuk ke Word ya. Kita masuk ke Word. Kemudian kita Ctrl V, kita paste. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian ini harus dirubah ke JPEG dengan cara klik kanan, kemudian save picture,
kemudian kita masuk Victor ya, kita buat folder baru, misalnya soal pas semester ganjil ya. Kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita kasih nomor 1, kemudian ini kita ubah ke JPEG, kemudian save. Setelah itu kita masuk kembali ke lembar jawaban, lembar soal, kemudian klik ini ya, klik gambar, kemudian kita masuk ke picture, ambil ini, kemudian klik, taruh open. Nah, ini soal kita sudah masuk nih, tinggal opsinya, ganti opsinya A, B, C, dan D. Mungkin saya ingatkan kembali, ketika Anda menekan untuk menambahkan satu bagian, maka kursornya usahakan ke bagian terakhir ya, kemudian kita beri tambah. Nah, sekarang kita sudah membuat satu nomor. Ini pilihannya langsung secara otomatis ketika kita snapshot tadi soal dari buku paket, kemudian kita ubah, kita simpan di Word, kemudian kita ubah gambarnya ke dalam bentuk JPEG, kemudian kita masukkan ke Google Formulir. Pilihannya tinggal mengetik saja pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Nah, mungkin kita setel dulu untuk ini tadi dijadikan sebagai kuis ya. Kemudian ini kita nonaktifkan saja, cukup poinnya saja. Kemudian ini kita kosongkan aja ini. Oke, kita kosongkan saja poinnya. Kemudian tanggapan cukup 1 ya. Jadi kita ulang tanggapan. Ya. Oke ya. Kemudian kita kembali. Perhatikan ini belum muncul. Ini belum muncul kunci ya, kita refresh saja. Nah, ini sudah muncul kunci. Jadi dengan menekan refresh, maka kita bisa membuatkan kunci jawaban ya. Jadi setelah ini kita pilih saja jawaban yang benar, kita pilih yang mana. Kini poinnya kita bisa ubah, misalnya poinnya 10 boleh, atau bisa 2 dan seterusnya, silahkan dipilih. Kemudian kita buat kunci jawabannya ya. Ini bisa dihitung kali 8 kali 5. Ini kan kalau kita hitung kayaknya tidak ada jawabannya ini. Jadi 8 kali 15 kan 120, kemudian 20 bagi 5 kan 4, berarti 124 dibagi 6 bagi 3 2 4, jadi seharusnya 31. Nah, kalau demikian kita ubah aja. Jadi di sini harus ada 31. Caranya edit ya. Kita bisa mengedit di sini aja, kita edit ya. Nah, ini kita jadikan ini 31. Itu kan sekarang sudah berubah menjadi 31. Dengan demikian kita bisa ulangi kembali dengan cara menghapus ya. Jadi kita hapus. Jadi kita misalnya menghitung 8 kali 15 120, kemudian 20 bagi 5 sama dengan 4, berarti 124 ya. 124, kemudian 6 bagi 3 itu 2 kali 2 4. Jadi ini kalau dibagi 4 hasilnya adalah 30.
hasilnya 31. Nah ini sekarang kita ubah ya, jadi ini, jadi jawaban benar adalah ini ya. Kalau demikian, dengan demikian kita bisa ganti ya dengan cara edit. Nah kalau begitu kita kembali ke snapshot ya, kita snapshot kembali. Ini kita snapshot kembali, saya ulang ya, ini harus kena semua. Oke, kemudian saya simpan di Word ya, simpan di Word. Ini perhatikan di Word. Kemudian kita Ctrl P atau kita paste, kemudian ini kita save picture. Nah, kita save picture, kemudian kita bikin sekian sini ya, kemudian kita jadikan JPEG. Yang ini kita hapus saja karena salah, kemudian save ya. Kemudian kita kembali, ini boleh dihapus saja. Ini cara menghapusnya, perhatikan, tekan saja. Oke, kita kelanjutkan dulu, ini hapus saja dulu, hapus ya. Dan kita ambil kembali soalnya, kita cari di picture, ini dia ya. Ya ini dia, tampilannya agak lebih besar ya. Jadi kita buat kunci jawabannya. Jawabannya itu adalah C ya. Kemudian poinnya kita kasih C aja, baru selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 dengan mengklik dulu wajib isi ya. Kita kemudian wajib isi, kemudian klik duplikat. Jadi sebelumnya ini nama ada kunci jawaban, kita beri ini, tidak usah dikasih poin ya, supaya nanti siswa tidak melakukan kekeliruan. Nah ini kita sudah buat duplikat ya. Kemudian ini kunci jawabannya. Kita lihat kunci jawabannya sudah ya. Jadi ini jawabannya C, nilainya 2 ya. Oke, klik selesai. Kemudian untuk soal nomor 2 kita ambil lagi, kita hapus saja ini ya. Oke, kita Ctrl Z dulu, kita yang terhapus ini ya, kita hapus ini. Oke ya, sekarang kita masuk soal nomor 2. Misalnya kita ambil yang berupa gambar, nah ini gambar ini ya. Sekarang kita boleh langsung ya, ini kalimatnya tanpa snapshot, bisa copy. Nah sekarang kita masuk ke Google Formulir, kemudian paste. Nah ini 4/5 ya, sorry 4/5 persegi, ini bisa di copy langsung. Kemudian kalau kita mau ambil gambarnya, kita buat si snapshot, kemudian kita masuk ke Words ya, masuk ke Words, ini ganti label, kemudian kita klik kanan lagi, kemudian save, simpan picture, kemudian masuk ke sini, kita kasih soal nomor 2, ganti JPEG ya. Oke, langsung
Kemudian kita cari lagi nomor 2 ya. Nah, ini dia. Jadi sudah secara otomatis masuk di Google Formulir. Kemudian jawabannya kita bisa copy ya. Bisa copy, select ya. Nah, kemudian kita copy text ya. Kita Ctrl V. Nah, itu jawabannya ya. Kita hapus saja yang lain. Nah, ya. Jadi dengan menggunakan PDF yang ada di buku paket, dengan mudah kita menentukan, kita bisa membuat soal dengan cara copy. Kemudian buat kunci jawabannya. Kita buat kunci jawabannya, kita beri 5, kemudian poinnya kita kasih 5 dan seterusnya ya. Kemudian jangan lupa klik selesai. Ingat, sekali lagi kita periksa ini. Jadi kunci jawaban ini tidak ada ya. Kita tidak beri kunci jawaban karena kita kasih poin 0 untuk nama. Kemudian juga ini poin 0 supaya tidak mempengaruhi jawaban siswa ketika dia memberikan jawaban di lembar jawaban yang ada ya. Oke, ini poinnya 7. Kenapa 7? Di sini tadi poinnya berapa? Poinnya 2 ya. Kalau di sini poinnya 5, jadi 7 dan seterusnya. Demikian cara membuat soal dengan cara mengcopy dari buku paket dalam bentuk PDF. Saya menggunakan aplikasi Nitro Pro. Kemudian kita buat link. Tapi sebelumnya kita uji coba dulu dengan klik bagian pratinjau. Silahkan perhatikan ini nama, kita ketik nama admin ya. Kemudian ini dalam bentuk pilihan ganda, jadi siswa tidak bisa memilih 2, hanya bisa memilih salah satunya. Kemudian ini nomor absen misalnya 11, nah itu ya 11. Kemudian tokennya, nah ini token yang Anda isi salah. Kita coba lagi. Kita terus. Nah, ini dia ya. Jadi ketika kita menjawab oke. Kemudian ini kirim. Setelah itu lihat skor. Nah, 2 dari 7 ya. Karena memang tadi mana ini poinnya ya, ini benar, yang 2 ini salah. Oke. Ini langsung muncul jawaban 1 ya, responden, karena kita sudah memberi jawaban. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi, dipastikan untuk di Google Formulir terbaru diusahakan ini kunci jawabannya kita kasih nilai poin 0 ya, berikan 0, poin 0. Oke, selesai. Oke, kemudian kita buat kita kirim. Kemudian ini klik ini untuk mendapatkan link, kemudian perpendek, kemudian salin. Kemudian ini bisa kita perpendek lagi dengan menggunakan aplikasi. Kita klik bit.ly ya. Ini silahkan klik yang bagian atas. Kemudian kita login dulu.
kita login menggunakan Google, kemudian masukkan akun kita. Kemudian silahkan klik ini, klik create, kemudian kita paste alamat link yang kita dapatkan tadi, kemudian create. Kemudian ini bisa kita ubah alamat link ini, kita ubah, kita tulis pas penilaian akhir semester ya, pas garis 21, boleh juga pas G ganjil ya 21, kemudian kita save. Ini ada keterangan link has been edited, berarti berhasil ya, ini berhasil. Tapi jika seandainya kita melakukan kesalahan, nanti akan misalnya begini. Oke, kita cari yang keliru ya, misalnya jadi yang nah ini ada tertulis error. Kalau ada tertulis error berarti harus kita rubah. Berarti kita rubah, kita tulis pas G21. Oke, kemudian save. Nah, kita ulang ya. Kita ulangi. Nah ini kembali sudah jadi ya. Jadi kemudian ini link yang baru kita buat, kita copy. Nah, kemudian kita boleh keluar. Ini kita keluar saja. Kemudian kita masuk di WA ya, masuk WA. Silakan masuk WA. Kita masuk di WA ya. Oke, kemudian link yang sudah kita copy tadi kita masukkan di grup siswa ya, seperti contohnya ini. Saya paste. Nah ini, jadi sudah pendek. Jadi alamat linknya sudah jadi pendek, bahkan link ini tergambar jelas bahwa penilaian akhir semester genap tahun 2001. Kemudian kirim. Itulah cara membuat soal dengan link yang lebih pendek. Nah, kemudian nanti setelah itu kita akan melihat jawaban siswa. Oke, nah seperti ini ya. Oke, demikian untuk pembuatan soalnya sudah selesai. Sekarang kita akan melihat respon siswa. Kita akan mengelola nilai siswa yang sudah mereka kerjakan soal yang kita sudah buat. Ini kita klik saja sini sama. Perhatikan menu untuk setelan di akun umum yang bukan akun kependidikan, bukan akun kementerian. Kita lihat, jadikan sebagai kuis, oke. Kemudian ini ya,
Nah, sekarang kita akan buat Google formulir di akun kementerian ya. Kita masuk di akun kementerian sekarang. Kita buat Google formulir di akun kementerian. Ya, sekarang saya buat folder baru. Uji coba. Kemudian buat. Kemudian saya masuk di folder baru yang saya buat. Nah, ini klik 2 kali. Kemudian saya tambah. Kemudian masuk. Ini ya. Saya klik. Kemudian di sini boleh juga mengklik soal pas semester ganjil ya. Kemudian klik aja saja. Sudah otomatis sama ya. Sekarang kita lihat opsi setelannya ya, perhatikan. Jadikan ini kuis. Nah, ini nih ya, jadi yang ada di akun kementerian ada mode terkunci, tapi kalau kita lihat di akun biasa yang bukan akun kementerian, ini tidak ada mode terkunci ya. Ini akun biasa ini ya, tapi kalau menggunakan akun kementerian ada mode terkunci. Responden tidak diizinkan membuka tab atau aplikasi lain saat mengerjakan kuis ini. Responden harus mengerjakan kuis ini menggunakan Chromebook ya, yang dikelola nih ya. Ini bisa diaktifkan, jadi siswa tidak akan bisa membuka yang lainnya ketika mengerjakan soal ini dengan menggunakan akun kementerian ya. Sekarang kita masuk ke, nah ini muncul mode terkunci ya. Jadi siswa tidak akan bisa membuka aplikasi lain yang dikelola dan dapat membuka kuis ini ya. Kita lihat pelajari selengkapnya. Menggunakan mode terkunci untuk kuis, Anda dapat membantu siswa tetap fokus saat mengikuti kuis ini dan ujian di Chromebook-nya. Saat siswa mengikuti kuis dalam mode terkunci, mereka tidak dapat menjelajahi situs lain atau membuka aplikasi lain. Tentang mode terkunci akan mengumpulkan alamat email dan membatasi kuis ini untuk domain Anda dalam mode terkunci. Siswa tidak dapat menggunakan aplikasi lain. Beberapa ekstensi dan pintasan keyboard dinonaktifkan. Jika siswa keluar dari kuis atau membuka tab lainnya, pengajar akan mendapatkan notifikasi melalui email. Anda mungkin hanya dapat mengakses kuis selama ini. Jam terjadwal. Penting untuk menggunakan mode terkunci untuk Anda memerlukan akun Google Workspace for Education Chromebook yang dikelola oleh sekolah Anda untuk setiap. Nah, ini kita bisa pelajari Chromebook ini. Jika Anda menggunakan Chromebook di sekolah atau kantor, Chromebook dapat dikelola atau disiapkan dan dikelola oleh sekolah, perusahaan atau grup lain. Di kanan bawah pilih waktu, cari ikon perangkat dikelola dan seterusnya ya. Oke, mode terkunci, boleh kuis di bawah. Oke, di bagian atas klik setelan. Gitu ya. Oke, itu perbedaannya ya. Perbedaan antara Google formulir di Google formulir di akun umum dengan di akun kementerian. Oke ya, sekian. Oke, sekarang kita akan lihat jawaban. Ada 161 jawaban. Ini ketika ditutup. Ini kan kalau ini tutup untuk tidak menerima jawaban lagi. Kalau ini dicentang ke kanan,
maka dia akan menerima jawaban. Tapi kalau dicentang ke kiri, tidak menerima jawaban, jadi tidak ada lagi siswa yang boleh masuk ya. Sekarang kita mengambil daftar nilainya ya. Kemudian kita klik saja ini. Nah, ini muncul jawaban seluruh siswa ya. Muncul jawaban seluruh siswa. Kemudian ini sudah muncul nilainya ya. Oke, kemudian PD file, kemudian download dalam bentuk X. Kalau kita lihat download, maka hasilnya adalah ini ya. Ya. Sekarang kita sudah download nilai-nilai siswa yang sudah memberi tanggapan. Ini kelasnya masih tercampur. Bagaimana cara memisahkan kelas-kelas ini? Baik, caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan, kita klik saja data ya. Kemudian klik sort ya. Maaf, saya ulangi. Jadi kita klik saja, kita hapus saja sebagian, kita hilangkan saja ini. Boleh kita hide saja ya, kita hide saja. Nah, sekarang sisa yang terlihat adalah ini ya. Jadi skor, kemudian ini boleh juga kita hide saja. Nah, tinggal yang tersisa adalah nilai. Tersisa adalah nilai. Kita akan memisahkan kelas-kelas ini menjadi kelas bagian yang terpisah masing-masing. Sekarang kita akan memisahkan, karena ini kelasnya masih tercampur, ada 4 kelas tercampur. Sekarang kita akan pisahkan dengan cara kita blok semuanya. Kita blok sampai ke bawah, kemudian kita klik data, kemudian ini kita klik, kemudian di sort. Kemudian yang kita mau ubah, yang kita mau urutkan adalah kelasnya ya. Kita irit kelas, kemudian kita sorot kelasnya, kemudian dari A ke Z kemudian kita klik oke. Nah, ini sekarang otomatis masing-masing sudah terkumpul di kelasnya masing-masing ya. Jadi Erwin Sumampau, kita ulangi kembali sekali lagi. Caranya adalah blok. Jadi kita blok semua. Kemudian kita klik sort, kemudian muncul pilihan, kemudian klik kelas, karena kelas yang kita mau urutkan. Kemudian dari huruf A, jadi urutannya itu huruf A, Z sampai ke Z. Kita oke. Nah, secara otomatis akan terpisah di kelasnya, terkumpul di kelasnya masing-masing ya. Demikian cara mengubah supaya kelasnya terkumpul di sana. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.